Di kampus Vini bersama dua temannya Chika dan Astrid adalah teman dekat semasa di SMA. Saat sedang menuruni anak tangga tiba-tiba buku tugas yang baru selesai setengah itu terjatuh. Dari arah bawah ada seorang laki-laki yang telat masuk kampus tanpa tidak sengaja menginjak buku Vini sampai terjatuh. Alhasil buku itu pun sobek dan berhamburan. Vini hanya bisa berteriak aduh. Sial, sial. Bener ya lu. Weui. Baru aja Vini mau marah Perdi malah lari meninggalkan Vini, tanpa ada satu kata pun yang keluar. Vini, anak jurusan apa sih dia Cik? Trit lu tahu. Mau tahu, ucap candan kedua temanya. Ucap kesal Vini. Chika dan Astrid, Vin lu mau ke mana? Ke hatimu, balas Vini. Kokwit temanku ini. Chika memainkan pipinya Vini yang gemoy. Astrid pun tertawa lepas, UPS. Akhirnya mereka tertawa barengan, Ya udah kita ke kantin aja, ucap cari makan gua lapar, ajak Vini. Ya udah lu yang tertir ucap Astrid. Gua lagi bokeh Astrid. Babe gua jualnya lagi sepi. Udah ribut aja gua pada traktir. Lu pada. Berapa duit ujar Astrid, Vini sombong amat. Sampailah mereka ke kantin kampus. Vini dan temannya pun memesan makan. Saat mereka lagi ngobrol dan menunggu pesanan tiba-tiba, Perdi ada di meja sebelah. Tanpa omongan lagi, Vini langsung menyiramkan air satu gelas yang baru diambil Perdi. Apa-apa nih, ucap Perdi. Bener ya lo kalau bukan cewek Vini apa, kesel, marah, apalagi gua tugas yang belum beres udah lu injek dan acak-acak. Mending kalau ada kata maaf lu pergi senaknya aja. Ya maaf tadi gua telat masuk. Vini, stop gak ada alasan buat sekarang. Lu harus ngerjain ulang tugas gue sampai beres. Kalau gak gua teriak. Perdi. Menutup mulut Vini, ya gua kerjain. Cerwet amat. Perdi pun pergi dengan membawa sobekan buku Vini. Chika dan Astrid hanya melohok melihat kelakuan Vini. Gak nyangka ya sayangku kalau lagi marah kaya. Ucap Astrid. Heu Astrid pun tertawa. Mereka pun makan karena pesanan sudah diantar dari tadi. Perdi yang menghampiri Dion dengan tekukan wajah, yang sedang tidak baik saja lantas bertanya. Kenapa lu? Wajah udah kayak cucian. Sial, bro udah mah gua telat, jatuh, masuk kelas malah disuruh balik sama dosen. Barusan cewek ngamuk-ngamuk di kantin, nyuruh ngerjain tugasnya dia. Sabar Maya juga hidup. Pasti aja kita dapat sial. Ya hitung-hitung. Introspeksi buat diri kita juga bro. Kan sesuatu itu harus tertata gak asal-asalan. Widih tumben. Lu pinter, abis minus susu apa? Susu naga ucap Dion. Perdi pun tertawa. Tapi ada benernya juga Yon. Ucapan lo. Nah itu perlunya teman. Orang itu dikasih kuota itu gak selamanya bisa menerima, tergantung orang itu mendefinisikannya gimana kan. Perdi iya bapak ustad. Di kantin Vini yang sudah beres makan, beranjak akan pulang. Vini, bentar gua ke WC dulu, Vini pun bergegas ke WC. Saat masuk Vini berpapasan dengan wanita yang wajahnya pucat pasi. Aduh mbak, TPI wanita itu dengan tatapan kosongnya hanya meninggalkan Vini. Kenapa tuh orang udah kayak orang mati. Aja. Ucap ketus Vini. Vini pun bergegas masuk. Dan kencing, saat melihat haidnya pun sudah mulai banyak. Sekalian aja gitu ganti bisik hati Vini. Vini dikagetkan dengan ketukan pintu, tok tok tok. Siapa? Cik, Trit Kalayan. Jangan bercandalah. Tok tok tok. Wei siapa lo? Lalu terdengar suara wanita dengan suara serak dan berat jangangan dibuang. Ternyata hatu yang di rumah Vini sudah mengikuti dia. Vini yang ketakutan bergegas meninggalkan WC tersebut, dan berlari tanpa arah. Dengan napas tersegal-segal Vini langsung mengajak kedua temannya pulang. Vin kenapa? Ayo. Bentar ucap Chika. Ayo buruan pergi dari sini. Vini pun parno dengan kejadian tersebut. Kenapa lu dikejar setan ucap Astrid. Iya. Seriusan lo, ucap Astrid. Sumpah gua kira yang ketok pintu lu berdua. Bain juga, gak ada kerjaan. Ucap Chika, ya berarti bener kan bukan orang.
Ya mungkin, lu abis ngapin tadi. Astrid menanyakan kronologisnya. Ya kencing masa renang, ucap Vini. Astrid pun tertawa. Cindy, ya kali aja. Cuman tadi gua mau ganti pembalut sampai GK jadi karena ada yang bilang jangan dibuang. Gua juga GK ngeri maksudnya apa. Cika, mungkin pengen darah haid lo, Vin. Vini, nah ini yang gua mau ceritain, gua sempet bingung juga. Mau curhat malu, juga. Emang apa, ucap Astrid. Udah sambil pulang yuk Cik, sekalian anterin gua ke rumah, babeh gua masih sibuk GK bisa jemput. Ya udah yuk, mereka pun bergegas masuk ke mobil Cika. Vini, kebenaran banget kamu Trit, tadi buka obrolan. Astrid, terus tadi lu bilang bingung kenapa? Vini, ya gua suka bingung kalau gua ada halangan perasaan gua kalau kemana-mana ada yang merhatiin dan yang bikin gua aneh, saat gua cek diet gua di rumah selalu gak ada lagi kalau udah banyak. Yang parahnya gua diganggu terus sama sok-sok wanita tua yang ada di rumah. Terus lu tanya dia, alamatnya di mana? Ucap Cika. Kenapa lu Street? Ya lu kira tuh nenek-nenek jelangkuk. Vini, oman lu kalian berdua bukan bantuin malah pakai bercandaan. Ya lucu aja gitu Vin, masa iya ada stan pemakan haid. Terus yang selama ini gua alamin bohong. Nah kan lu aja bingung apalagi gua yang ngalmin. Makanya gua belum cerita ke si Papaon kecuali pada kalian. Orang tua gua aja gak dikasih tahu masalah ini. Sebenarnya gua mendem masalah ini udah lama. Sejak kapan, ucap Cika? Sejak orang tua gua pindah rumah aja. Semenjak dari sana banyak kejadian aneh yang dialmin gua, gak tahu kalau orang tua gua, GK pernah cerita. Kalau mau jujur nih Vin, gua juga serem lihat rumah lu yang sekarang, apalagi tuh pohon beringinya. Bikin bulu kunduk merinding disco. Ucap Astrid. Vini, ya lu malah nambah bikin gua parno aja. Ya udah Trit, lu nginep aja di rumah gua. Aja gimana udah bikin gua nambah ketakutan. Astrid, jangan sekarang. Hei, Cika pun menertawakan Astrid, yang kena batunya oleh omongannya sendiri. Ayo tuh pohonnya dah kelihatan bentar lagi sampai. Nanti aja Vin. Ya. Ya udah gua turun, maksih ya Cik. Oke, santai aja, ucap Cika. Pak Dudung segera membukakan pintu gerbang. Neng, baru pulang iya Mang. Dengan wajah bingungnya, kok ada Linmas di rumah ya, ucap dalam hati Vini. Tok tok tok, assalamualaikum, mencoba memanggil ibunya. Bu Ririn, ya bentarnya Bu Ririn pun membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, Vini segera mengambil tangan ibunya. Kamu dianterin siapa nak? Bisa sama Cika, siapa lagi? Ya udah makan dulu yuk, mamah udah siapin makan kesukaan kamu, rendang. Wah mantap nih bisa nambah gemuk nih dikasih rendang, hei. Iya itu di depan kok ada Linmas sih, ucap Vini. Oh itu, tadi Bapak TLP, katanya Bapak pulangnya agak malam. Jadi biar Bapak tenang, takut ada apa-apa sama mamah jadi dipanggil lah Pak Dudung. Kirain ada apa, terus mau terus dikasih kerjaan di sini, ucap Vini. Gak tahu juga kalau mamah gimna Bapak aja. Kalau ada Mang Dudung kan jadi GK terlalu sepi rumahnya. Iya tar mamah obrolin lagi. Di tempat lain, Pak Adam hari ini penjualannya lumayan bagus. Dengan mengeluarkan 2 unit mobil dan 1 motor sport yang terjual, di saat Pak Adam beres-beres dan beranjak pulang, Pak Asa balik lagi ke showroomnya Pak Adam. Aduh nih orang mau ngapain lagi beli kagak bikin pusing iya. Assalamualaikum. Ucap Pak Asa. Waalaikumsalam, dijawabnya Pak Adam. Gimana Pak Adam, udah berubah pikiran belum? Duh Bapak emang gak ada showroom yang lain gitu? Bukan masalah showroomnya, saya tertarik sama mobilnya Pak. Ya udah 150 saya kasih. Kalau Gika mau saya mau pulang aja Pak, ucap kesal Pak Adam. Loh kok caranya gitu Pak sama pembeli? Kalau Bapak mau tawar lagi besok Bapak